Baik pemirsa, Koalisi Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat Pekalongan menuntut Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan agar mengusut tuntas kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat struktural RSUD Kraton yang terjadi pada tahun 2014-2016 lalu. Koalisi Organisasi Masyarakat atau Ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat LSM mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan di Kajen pada Selasa 12 November 2024. Hadir dalam aksi damai tersebut diantaranya DPP Cokro Probojoyo, DPC Lidu Aji, DPD Bapera, Gripjaya, Bolonemase, dan LSM GNPK. Mereka mempertanyakan dan mendorong Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan untuk menindaklanjuti atas putusan tindak pidana korupsi pemotongan dana remunerasi pejabat struktural RSUD Kraton pada tahun 2014-2016. Koordinator aksi Gigi Agusta mengatakan, saksi pada kasus tersebut secara jelas dan tegas merupakan penerima dana yang mengakibatkan kerugian negara. Dengan jelas tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang nomor 60 tahun 2019 atas terpidana Dr. Teguh Imanto yang dalam amar putusannya, petitum maupun diktum menyebutkan saksi tersebut merupakan pihak yang paling bertanggung jawab. Ini ada press release dari kami, koalisi aliansi dari ormas LSM beberapa ormas dan LSM yang tergabung di aliansi ini, yaitu dari Probojoyo, Lidu Aji, GNPK, terus Bolonemase, Bapera, Grip. Bahwasanya kami menyampaikan bahwa hari ini telah bertemu dengan Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan di Kajen beserta jajaran utama Kepala Seksi Pidana Khusus dalam rangka mempertanyakan dan mendorong tindak lanjut atas putusan tindak pidana korupsi pemotongan dana remunerasi pejabat struktur RSUD Kraton tahun 2014 sampai 2016. Khususnya pada saksi yaitu Ahmad Antono yang secara jelas dan tegas merupakan penerima dana yang mengakibatkan kerugian negara dalam tindak pidana itu, yang hingga saat pertemuan kita hari ini belum ditindaklanjuti, ditingkatkan statusnya sebagai tersangka untuk diadili dan ditangkap sebagai koruptor dalam pidana tersebut. Hal itu dengan jelas tercantum dalam putusan PN Tipikor Semarang nomor 60 tahun 2019 atas terpidana Dr. Teguh Imanto yang dalam amar putusan, petitum maupun diktum menyebutkan Bupati Pekalongan pada saat itu yaitu Ahmad Antono. Petitum Ahmad Antono merupakan pihak yang terutama dan yang paling bertanggung jawab serta menerima aliran dana yang menyebabkan kerugian negara dalam perkara itu. Harapan kami, audiensi ini tidak sekedar pertemuan silaturahmi biasa antara kami dan Kejaksaan Kabupaten Pekalongan di Kajen, namun dapat segera mungkin Kejaksaan Negeri melakukan langkah dan tindak sesuai hukum yang berlaku, mengadili dan menangkap yaitu Ahmad Antono sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Terakhir, kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan di Kajen beserta jajarannya yang telah menerima kami dengan baik dan merespon kami mewakili komponen masyarakat Kabupaten Pekalongan yang sangat merindukan keadilan saat ini. Terima kasih teman-teman, itu press release dari kita. Semoga informasi ini bermanfaat. Sementara itu, Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, Trio Jatmiko menyampaikan bahwa penanganan kasus RSUD merupakan hasil penyidikan dari Polda Jawa Tengah dan hasil penelitian dari Kejaksaan Tinggi Semarang. Sedangkan yang menggelar persidangan dari tim Kejaksaan Tinggi Semarang dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan. Namun, ada pengembalian uang dari para pihak terkait, sehingga secara keseluruhan sudah tidak terdapat kerugian negara. Pada intinya tadi pada perwakilan
perwakilan beberapa ormas yang tergabung di dalam untuk melakukan audiensi terkait tindak lanjut penanganan perkara terkait dengan RSUD Kraton putusan nomor 60. Jadi pada intinya perwakilan dari ormas tersebut menginginkan penanganan perkara terhadap mantan Bupati Kabupaten Pekalongan Ahmad Antono, yang mana dalam penanganan tersebut bermula dari penyidikan dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah, kemudian yang melakukan penelitian adalah Kejaksaan Tinggi, dan yang melakukan persidangan adalah tim dari Kejaksaan Tinggi maupun dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan. Jadi terkait dengan permintaan dari para ormas tersebut, nanti kami akan koordinasikan dengan Kejaksaan Tinggi. Ya, tapi kasusnya sendiri sudah berlangsung cukup lama itu Pak, dan sudah ada tersangka yang dihadir. Jadi kalau terkait dengan penanganan perkara tersebut itu putusannya tahun 2019, putusan nomor 60 garis miring PIT sus strip TPK garis miring 2019 PN Semarang tanggal 10 Desember 2019. Dan selain putusan PN juga di tahun 2021 itu terdapat putusan PK peninjauan kembali dari Mahkamah Agung tahun nomor 153 PK garis miring PIT sus dari 2021. Pada saat itu ada berapa nama yang jadi pada saat itu yang terpidananya adalah Dr. M. Teguh Manto, SPB, MKes, selaku Direktur RSUD Kraton, serta Pak Agus Bambang Suryadi selaku Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan RSUD Kraton. pada saat itu hanya dua ya? Dua. Berarti kasus selama ini Pak ya berarti ya? Kasus lama. Jadi itu tahun 2000, kasusnya tahun 2014 sampai dengan 2016. Dan sebenarnya sudah ditangani kejaksaan berarti ya? Sudah dilakukan penanganan. Ada informasi juga ada pengembalian uang pada saat itu? Ada pengembalian uang dari pihak-pihak terkait. Dan secara keseluruhan kerugian negara telah dikembalikan semua. Semuanya telah dikembalikan. Tapi dengan pengaduan tadi gimana langkah kejaksaan Pak? Jadi nanti kami Romi Suharto, Batik TV melaporkan.